Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Halim, juga Ketua Komisi Fatwa Lajnah Syariah Ponpes Daurah Tauhid. Ya. Terima kasih Ustadz telah berkenan bergabung dengan kami umat Muslim Indonesia di Wellington untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita, khususnya sore hari ini kita akan membahas mengenai masalah Ramadan adalah bulan penuh barokah dan bulan penuh ampunan. Namun sebelum itu kita akan awalin dengan sambutan singkat oleh Pak Ketua UMI Ustadz. Kami kenalkan Pak Arifai Indrang adalah Ketua Umat Muslim Indonesia di Wellington. Alhamdulillah. Dan jajarannya dan pengurusnya yang ada di sini. Ya, kami selaku moderator saja. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada Pak Ketua UMI untuk mengawali sambutan ini. Silakan Pak Ketua UMI. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab, yang terhormat Bapak Ibu jamaah UMI yang ada di Wellington, dan juga jamaah yang berasal dari luar Wellington. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus UMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk kita di sini, berbagi ilmu dan memberikan nasihat-nasihatnya. Kemudian terima kasih kepada Pak Budi selaku Dewan Pembina UMI yang telah memfasilitasi acara kita setiap hari sehingga bisa berjalan dengan baik. Kemudian terima kasih kepada seluruh jamaah yang ada di Wellington dan dimanapun Anda berada. Terima kasih kesetiaannya bergabung setiap sore di acara virtual kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wira, silakan Ustaz Wira. Izin Pak membacakan surat Al-Waqiah ayat 76 sampai 80. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Rifai dan Ustadz Wira. Sebelum kita mendengarkan kajian sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Abdul Wahab, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Andina dan juga Pak Gaha yang telah menghubungkan kita dengan Ustadz. Mudah-mudahan kebaikannya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan kajian sore hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab. Kita ada waktu sekitar 1 jam lebih, Ustaz. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du.
Alhamdulillah, Bapak sekalian, sahabat sekalian Allah muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, dan keberkahan buat kita semua. Ya, amin. Amin. Terutama di bulan yang penuh dengan barokah, yang insya Allah kita akan bahas nih. Bulan yang barokah ini akan meninggalkan kita sebentar lagi. Oleh karena itu kita akan bahas apa saja yang perlu kita pahami dari Ramadan ini, dan mudah-mudahan berharap amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ya, amin. Nanti kita diskusi lah ya, insya Allah. Siap. Baik, Bapak sekalian, berkaitan tentang Ramadan di bulan yang mulia, kenapa Ramadan bulan yang begitu indah, begitu baik, saya akan sampaikan dari beberapa hadis dan juga dari Al-Quran pun Allah menjelaskan, tentu dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185 pun menjelaskan tentang kebaikan Ramadan. Di antaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Al-Quran ini diturunkan Allah SWT sebanyak 3 kali. Dan itu semua pada bulan Ramadan. Yang pertama Allah menurunkan Al-Quran dari Allah langsung ke Lauh Mahfuz. Itu satu Quran penuh. Fi Lauhim Mahfuz. Kemudian yang kedua Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Atau Sama'ud Dunya, langit dunia. Itu satu Quran penuh. Tidak berangsur-angsur. Atau tidak per surat atau per ayat. Langsung satu Quran penuh. Kemudian yang ketiganya barulah berangsur. Itu juga dimulai pada bulan Ramadan. Yang sering kita peringati malam 17 Ramadan. Yaitu surat Al-Alaq. Nuzul Quran 1 sampai 5. Walaupun ini ada ikhtilaf lah ya, paling pendapat. Tapi intinya semua sepakat di bulan Ramadan. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan untuk umatnya, untuk kita semua sebagai panduan hudal linnasi, ya, petunjuk bagi manusia. Dan juga ini termasuk karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Al-Quran ini oleh Allah akan dijaga fis sudur dan fis sutur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya nahnu kami menurunkan Al-Quran, yaitu dan kami akan menjaganya, tetap terus menjaganya. Lahafidun. Dan itu pasti. Karena di situ ada lam taukid ya, lahafidun. Artinya penekanan. Maka Al-Quran oleh Allah itu dijaga fis sudur dan fis sutur. Fis sudur itu banyak orang yang hafal dan mudah dihafal. Buktinya Al-Fatihah kan pada hafal insya Allah ya. Insya Allah. Fatihah ya. Apalagi trikul ya, Qul Falak Binas ya, itu pada hafal insya Allah. Favorit ya. Nah, jadi mudah dihafal Al-Quran itu. Yang keduanya, fis sutur, ada tulisannya. Mushaf yang kita baca itu. Jadi, inilah keutamaan Al-Quran, beda dengan kitab-kitab yang lalu. Yang Allah turunkan. Itu hilang. Dan sulit untuk dihafal. Kitab Injil, Taurat, Zabur, itu sulit dihafal. Ya. Dan sudah nggak ada yang asli. Ini keutamaan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya begitu berkahnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Dalam hadis Rasul menyampaikan Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Wa Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Rajanya bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyam, dan rajanya hari itu hari Jumat. Nah inilah kita berada di dua kerajaan. Ya, dua raja sekarang ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang keduanya hari Jumat nih. Berarti kita memiliki dua keutamaan sekarang ini. Nah, sebagian ini hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Tabrani juga dan Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi, beliau menyampaikan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, lau ya'lam al-ibad, seandainya hamba itu tahu ma fi Ramadan, apa yang ada pada bulan Ramadan. Lau ya'lam al-ibad ma fi syahri Ramadan. Seandainya hamba itu atau manusia kita semua tahu apa yang ada pada bulan Ramadan,
la tamannal ibad ayyakuna syahrul Ramadan sana. Maka niscaya manusia itu akan mengharapkan sepanjang bulan, sepanjang tahun itu Ramadan terus, nggak ada bulan yang lain. Nggak ada namanya bulan Syawal, nggak ada namanya bulan Sya'ban, atau bulan-bulan yang 12 ya, sudah hafal ya, nama-nama bulan Islam. Insya Allah. Pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu nama bulan. Kalau kita menyebutkan sekarang bulan Mei ya, Mei, maka sebutnya kurang tepat. Karena Mei itu menggunakan perhitungan matahari. ya. Sedangkan Ramadan. awal Ramadan itu menggunakan hitungan bulan. Maka tepat kalau kita mengatakan bulan Ramadan. Ramadan. Tapi kalau kita mengatakan bulan Mei, menurut saya kurang tepat. Harusnya matahari Mei begitu ya. Karena hitungannya matahari. Jadi sekarang bulan apa? Kalau ditanya bulan Ramadan. Kalau ditanya sekarang matahari apa? Nah, baru dinamakan itu matahari Mei kan begitu ya. Nah, kemudian ini hadis ini penting kita pahami. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan seandainya umat atau hamba Allah itu tahu bahwa keutamaan Ramadan, kebaikan Ramadan ada pada bulan Ramadan semuanya, artinya ada keberkahan, dilipat gandakan amal ibadah kita, apa saja. Maka nih saya nggak akan mengharapkan bulan yang lain, terus saja Ramadan. Kita dulu 2 bulan yang lalu minta kepada Allah dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kepada kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kita semua bulan Ramadan. Nah, ini karunia Allah nih kita dipertemukan dengan Ramadan dengan doa 2 bulan yang lalu. Ya permintaannya udah 2 bulan tuh. Minta agar dipertemukan Ramadan begitu. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan hitungan puasa kita. Apakah nanti puasa kita 29 atau 30 ya? Setelah kita menyempurnakan, maka perintahnya adalah walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah, artinya takbiran. Berzikir kepada Allah. Kenapa? Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kamu sekalian. Kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita masuk Ramadan. Kemudian di Ramadan ini pun kita lebih meningkat ibadah kita insyaallah. Di situ ada baca Quran, di situ kita saum, di situ kita sedekah, di situ kita doa, berzikir. Banyak amalan-amalan yang mana ini merupakan bentuk hidayah Allah kepada kita. Alama hadakum. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian itu bersyukur begitu. Nanti puncak puasa kita adalah puasa yang syukur. Kalau sekarang kita puasa sabar nih. Sabar, menahan lapar dan dahaga, menahan dari kemaksiatan, pokoknya menahan. Nanti puncak dari puasa kita itu adalah agar kita menjadikan insan yang syukur. Yang namanya syukur ini adalah udah tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pengen bersyukur. Ini jangan dianggap enteng syukur ini. Lebih berat syukur daripada sabar. Ada dalam kitab Minhajul Qasidin, karangan Ibnu Qudamah, disebutkan lebih berat mana antara syukur dan sabar. Jawabannya lebih berat syukur daripada sabar. Kenapa? Kalau kita dapat ujian, musibah seperti sekarang ya, COVID-19, itu lebih mudah kita ingatnya kepada Allah. Ya, gampang untuk berdoa, gampang untuk bertobat begitu ya. Tapi kalau dapat kenikmatan itu sulit untuk syukurnya kepada Allah begitu. Makanya sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Surat Ar-Rahman diulang-ulang sebanyak 31 kali ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan kamu yang nikmat Tuhan kamu yang manakah, wahai jin dan manusia yang kau dustakan. Jadi inilah yang sering boleh jadi kita melupakan kenikmatan Allah. Kemarin kemana aja gitu ya. Sekarang pada protes. Mall kan dibuka ya kalau di Indonesia ya. Iya Bandara betul. ramai.
sedangkan masjid ditutup. Nah, emang kemarin kemana aja masjid dibuka gitu ya? Nggak pada protes begitu. Nah inilah ketika kita dapat ujian musibah, ingat ke masjid tuh. Ketika kita dapat kenikmatan, itu sulit ingat ke masjidnya begitu. Nah, ini diantaranya adalah lebih berat syukur daripada sabar. Makanya dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Target puasa kita itu selain takwa ya, dan surat Al-Baqarah 183, nanti di ujung di akhir surat ayatnya 185 itu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ini tingkatan sudah spesial lagi ya. Kalau takwa itu umum. Sabar ya takwa, tawakal ya takwa, ya kita sholat takwa. Tapi udah naik lagi nih, ada spesialnya nih, ada keutamaan lagi yaitu syukurnya, la'allakum tashkurun. Baik, kita akan lanjutkan tentang hadis-hadis keutamaan tentang Ramadan yang mana akan berakhir nih ya. Kita bahkan kalau Rasulullah dan para sahabat itu kalau sudah akhir Ramadan mereka menangis. Kenapa? Karena tadi ya, seandainya umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, niscaya mereka itu akan mengharapkan Ramadan terus. Nah, tapi kalau kita kan akhir Ramadan tuh bahagia ya, senang. Aduh, kenapa? Karena akan memakai pakaian baru gitu ya. Kemudian juga akan bertemu dengan saudara, karib kerabat atau macam-macam lah ya. Alhamdulillah lagi misalkan nggak puasa lagi, misalkan katanya lapar. Nah, jadi banyak ya. Walaupun tentu ada di situ penjelasan dalam hadis bahwasanya lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama adalah farhatun inda iftarihi, yaitu bahagia ketika berbuka. Yang keduanya farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah SWT. Kebahagiaan yang pertama itu kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kebahagiaan yang kedua itu adalah kebahagiaan sifatnya abadi. Jadi ketika kita buka puasa itu senang luar biasa. Bahkan setiap orang pasti menantikan buka puasa. Bahkan azan pun itulah yang ditunggu-tunggu. Azan favorit, yaitu azan maghrib. Ya. Azan yang lainnya insya Allah lah. Ya. Biasa-biasa saja, ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau udah maghrib itu udah semua sepakat ya, berada di meja. Nah ini kebahagiaan yang sementara. Kenapa? Karena setelah itu udah selesai lagi bahagianya itu. Nanti menghadapi lagi ya dengan ibadah, dengan ketaatan lagi. Nah, begitulah kebahagiaan yang sementara itu begitu. Tidak selamanya ketika buka puasa. Nah, kemudian kebahagiaan yang kedua itu kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan ada dalam doa, Allahumma ja'al khaira yaumin yauma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik ketika kami berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu perjumpaan yang sebenarnya, kebahagiaan sebenarnya bagi orang yang saum. Nah, selanjutnya, teman sekalian, jadi para sahabat tuh kalau akhir Ramadan tuh nangis ya dan bersedih. Karena kenapa? Karena keutamaan Ramadan itu akan hilang ya, akan berlalu. Tidak mungkin Ramadan terus. Jadi hanya 30 hari maksimal, nggak akan 31 hari Ramadan. 31 inilah untuk charger bagi kita untuk 11 bulan ke depan. Karena Ramadan dengan Ramadan itu kafaratun lima bainahuma. Satu Ramadan dengan Ramadan yang lain itu ada penghapus dosa di antara Ramadan sekarang dan Ramadan akan datang terus. Makanya kenapa kita minta ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Karena dosa kita nggak diampuni. Dengan sampainya Ramadan saja udah diampuni dosa kita. Belum lagi dengan ibadah-ibadah seperti ibadah saumnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang saum, syaratnya dua, karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang lalu. Itu dengan saumnya. Belum lagi qiyamul lailnya, tarawihnya, tadarusnya, kemudian zikirnya, kemudian tahajudnya. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang qiyamul Ramadan, artinya menjalankan ibadah pada malam hari, bentuknya apakah itu sholat, kemudian zikir, ya, atau baca Quran, apa sajalah. Karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni. Begitu juga malam ganjil, ya, atau 10 akhir. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbihi.
Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar karena iman dan menghargai Allah, dosanya akan diampuni. Nah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Sehingga di situ turunnya Al-Quran Ramadan itu. Di situ pun turunnya malam Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak ada pada bulan Syawal tuh. Kan asbabun nuzul surat Al-Qadar ini kan diantaranya adalah ketika itu umat Rasulullah kan iri terhadap amalan-amalan umat terdahulu yang ibadahnya itu seperti ada 4 nabi yang tidak pernah orang yang tidak pernah maksiat sama sekali tarfata ainin, walaupun sekejap mata terus beribadah selama 80 tahun. Kagum, maka Jibril menyampaikan dengan kabar gembira, yaitu turunnya surat Al-Qadar itu bisa menyemai ibadah orang 84 tahun hanya satu malam saja, malam Qadar gitu. Ada yang siang harinya mereka tuh perang, malam harinya terus ibadah taat. Mereka pun kagum dan iri. Akhirnya oleh Allah diberikan Al Qadar ini. Dan tidak ada pada bulan yang lain, hanya pada bulan Ramadan begitu ya. Ini keutamaannya begitu luar biasa banyaknya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, ini hadis riwayat Tabrani dari sahabat Ubadah bin Samit. Anna Rasulullah SAW qala yauman. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda yauman pada suatu hari. Wa qad hadara Ramadan dan telah tiba bulan Ramadan. Tiba Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian Ramadan. Syahrun barokah. Bulannya barokah. Apa itu berkah? Barokah itu artinya adalah ziyadah fil khair atau subutul khair. Tambahnya kebaikan atau tetapnya kebaikan. Contoh, kita makan. Dapat makanan, porsinya ada. Nasinya ada, lauknya ada. Itu rizki. Yang kita mintakan berkahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau makanannya adalah semua juga ya, insya Allah pada makan. Tapi yang kita minta kan barokahnya. Bukan nasinya. Itu minta berkahnya. Dan nasi itu udah kebaikan. Lauk pauknya udah kebaikan. Nah, supaya ada tambah kebaikan, itu namanya barokah begitu. Kemudian, namanya barokah itu tetapnya kebaikan terus di situ. Ada berkah. Sehingga dengan kita makan itu bisa dipakai untuk ibadah. Makanya di akhir doa itu, waqina azabannar. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka begitu. Kenapa? Karena dengan makanan kita itu, kita bisa jadi sehat, bisa jadi kuat, mau dipakai taat atau maksiat. Ada orang yang kuat untuk maksiat. Nah, kita ini dengan makan itu agar kuat supaya taat begitu ibadah. Nah, ini doa penting, jangan sampai tinggalkan ketika mau makan begitu. Nah, ini disebut dengan barokah lah ya. Nah, pembahasan barokah ini panjang ya. Karena berkah itu ada pada orang, ada pada benda, ada pada apa? Ada pada lingkungan, ada pada apa? Ada pada kejadian, banyaklah berkah itu. Nanti insya Allah pada pertemuan yang Allah takdirkan bertemu lagi insya Allah ya. Insya Allah ya. Baik, kemudian dalam masih terusan hadis, yaghsyakumullahu fih. Allah mencurahkan, kemudian menurunkan, meliputi kamu sekalian dengan kebaikan-kebaikan. Tentu dengan melipat gandakan amal ibadah, pahala dan sebagainya. Fayangzilu ar-rahmah. Fayungzalu ar-rahmah. Maka diturunkan rahmat. Jadi rahmat Allah turun bulan Ramadan terus-terusan itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhattu al-khotoya dan juga diampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan diampuni. Jadi ketika Ramadan ini maka dosa kita terus dikikis. Habis begitu ya. Wa yastajibu fihi ad-du'a dan juga diijabah doa-doa kita. Ramadannya saja itu diijabah doa kita. Ditambah dengan buka puasa, itu doanya lebih mustajab lagi begitu. Ditambah dengan Ramadan dengan Jumat, tambah lagi itu mustajabnya. Ditambah lagi dengan misalkan malam Qadar, tambah lagi itu pasti. Jadi itu keutamaan Ramadan. Kemudian yang dzurullah taala ila tanafusikum fi, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kamu sekalian dalam perlombaan kamu sekalian. Nah, jadi ketika Ramadan ini Allah Maha melihat kepada kita siapa yang berlomba-lomba. Karena semuanya dikasih waktu sama 24 jam. Maka berlomba-lombalah yuk kita berlomba-lomba. Apa yang kita persembahkan ya dalam Ramadan ini? Kita berlomba-lomba. Ada yang lebihnya dalam sedekahnya, ada yang lebihnya dari baca Qur'annya, ada yang lebihnya misalkan qiyamul lailnya, tarawihnya ya.
Ada yang 11, 23. Mending mana ya 23 dari 11 kan ya? Karena lipat gandakan. Ya, kalau saya nggak pernah ketinggalan dari 23 dengan anak-anak itu. Kenapa? Karena di situ kebaikan berlipat begitu. Sekarang dihitung, ya hadisnya semua adalah ya. Ini kalau ikhtilaf banyak. 11, 23. Sekarang kalau mau dikasih uang mau 1 juta, mau 500.000 begitu. Ya tentu yang banyak begitu. Nah, semakin banyak ibadah, semakin banyak pahala begitu. Apalagi kalau kita bahas nanti hadisnya. Nah, ini lebih panjang lagi. Baik, kemudian hal yang lainnya adalah wa yubahi bikumul malaika. Dan juga malaikat membanggakan kamu sekalian. Jadi kita ini dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh para malaikat. Penduduk-penduduk langit membanggakan kepada kita semuanya. Tuh lihat si fulan, terus dicatat, kemudian diturunkan rahmat, maghfirah dan sebagainya. Di antaranya juga turun itu ampunan. Ketika kita saum ini, dari mulai subuh sampai maghrib itu, malaikat senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Nah, belum lagi yang lain tuh. Jadi nggak ada kata rugi, nggak ada kata capek atau lelah. Oh begitu luar biasanya ya Ramadannya, ya saumnya, dan begitu qiyamul lailnya juga. Fa'arullaha min anfusikum khaira, maka perlihatkanlah kepada Allah, persembahkanlah kepada Allah apa yang kamu bisa lakukan. Artinya diri kita bisa melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan tersebut, jangan ditunda-tunda begitu. Fa inna syakiya, sesungguhnya orang yang rugi, orang yang celaka adalah man harama fihi rahmatullah azza wa jalla. Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah SWT pada bulan Ramadan. Itulah orang yang rugi. Orang yang syaki ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain nih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang dan ini banyak pertanyaan juga nih dari jemaah ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka futihat, dibuka pintu-pintu surga. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang ketiganya wasufidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini ada hakiki, ada majazi nih. Ada kalimat yang sebenarnya sesuai dengan tekstual hadis, ada yang secara tersiratnya begitu ya. Maksud daripada hadis ini dua-duanya benar ya. Artinya pintu surga dibuka lebar-lebar. Bahkan Allah itu menghiasi surga, senantiasa menghiasi surga ketika Ramadan. Dihiasi ya kayak kita lah kalau ada orang yang mau lebaran, menghiasi rumahnya karena banyak orang yang berkunjung. Apakah itu sunnah? Sunnah. Disunahkan. Niatnya adalah untuk ikramud duyub, memuliakan tamu, bukan untuk membanggakan diri. Itu juga harus niatnya harus benar juga. Bahkan termasuk kalau kita mau silaturahim, salah satu kesunahannya adalah dalam hadis itu aslihu rihalakum libasakum wa rihalakum. Perbaguslah pakaian kamu sekalian dan perbaguslah kendaraan kamu sekalian. Jadi kalau ada orang yang bajunya bagus, baik, itu sunnah Rasul ketika silaturahim tuh. Yang keduanya kendaraannya dicuci ya, kemudian bersih, itu hal yang sunnahkan. Tapi niatnya ya itu karena Allah, karena Rasul, bukan karena sombong. Tadi ini bahaya juga. Nah, jadi makna daripada dibuka pintu-pintu surga ini adalah surga betul dibuka secara harfiahnya, secara tekstualnya. Yang kedua secara majazinya, bahwasanya pintu-pintu amal kebaikan itu dibuka. Yang mengantarkan kita kepada surga. Baca Quran apakah mengantarkan surga? Ya mengantarkan surga enggak? Kemudian kita salat qiyamul lail mengantarkan ke surga? Ya mengantarkan. Nah, itulah dibuka pintu surga itu, dibuka amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga begitu. Kemudian waghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka pun sama. Ada hakiki, ada majazi. Ada sebenarnya, ada yang majazi. Artinya bahwa pintu neraka ditutup. Yang keduanya adalah bahwa kemaksiatan ditutup. Tidak sedikit ketika Ramadan itu ditutup barbar, ya, ditutup tempat-tempat perjudian. Kemudian juga melangkah gimana kan ditutup. Dari segi manusia saya ditutup. Apalagi sekarang ketika COVID-19 itu ditutup luar biasa, kan begitu. Jadi bagi orang yang bagi orang non Muslim atau orang kafir, ketika kejadian COVID ini itu namanya adalah azab. Bagi orang Islam atau orang Muslim itu namanya adalah ujian atau cobaan. Tapi kalau bagi orang yang beriman,
ini namanya rahmat begitu. Nah, kita mau memandang mana nih? Mau naik kedudukan mau tinggi nggak jadi orang yang beriman? Jadi musibah ini namanya rahmat. Bukan lagi ujian bagi kita itu. Udah rahmatnya Allah. Kemaksiatan alhamdulillah ditutup kan gitu ya. Banyak pasti orang yang beriman itu akan melihat sisi hikmahnya apa kejadian tersebut. Beda dengan orang-orang yang masih rendah begitu ya. Kalau musibah ada yang mengeluh, ya. Ada juga yang yaudah kita tawakal, macam-macam lah. Baik. Kemudian wasufidat asyayatin, setan-setan itu dibelenggu. Itu pun ada makna yang hakiki dan majazi. Betul hakikinya adalah setan dibelenggu, nggak bisa keluar. Yang keduanya adalah tidak semua setan. Ada sebagian setan dikeluarkan. Yang ketiganya setan dibelenggu ditutup, tapi nafsunya masih ada begitu ya. Nafsu kita inilah yang harus kita kendalikan. Dan tidak boleh dibuang atau dihilangkan. Tetap harus ada nafsu. Ini karunia Allah. Karena dalam diri kita ada 5 potensi ya. Potensi akal, potensi fisik, potensi nafsu, potensi ruh, kemudian potensi hati. Nah ini kita harus tahu 5 potensi ini. Kegunaannya apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan apa pengendalinya? Semua ada penyakitnya, semua ada obatnya tuh. Semuanya juga. Dan ada doanya juga. Nah termasuk di situ adalah nafsu. Nafsu nggak boleh kita hilangkan. Yang tidak boleh hawa muttaba, yaitu nafsu yang diikuti. Kalau nafsu yang diikuti bahaya, kayak buka puasa lah ya. Kalau nafsunya diikutin terus, semuanya dibeli. Dimakan. Ya, pengen cendol, pengen rujak. Aduh, pengen rujak, cendol, kakaknya pengen rujak terus semuanya ya. Pengen bakso, waduh, saya nggak pernah kalau di luar negeri ya. Saya kan pernah di luar negeri selama 6 tahun. Rindu dengan tahu, dengan saya. Yeah. Sampai saya bikin sendiri aja tahu ya. Kemudian rindu dengan toge, bikin sendiri toge. Rindu dengan bakso, bikin sendiri bakso ya. Nah ini ada keren. Tapi kalau terus kita ikuti nafsu tersebut, ini bahaya begitu. Yang perlu kita lakukan dikendalikan nafsu itu. Karena nafsu itu sifatnya sesaat, beda dengan hati. Nafsu itu sifatnya kalau sudah terpenuhi selesai. Itulah namanya kebahagiaan yang diraih dengan cara kesenangan, bukan dengan cara ketenangan. Nah, itu meraih kebahagiaan itu dengan cara ketenangan, bukan dengan cara kesenangan. Kalau tenang itu adanya adalah di hati dan sifatnya abadi. Kalau kesenangan sifatnya di nafsu dan itu sifatnya sementara begitu. Baik, ini berkaitan tentang hadis, pemahaman hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu yang kita lakukan, wa jum'ah ila jum'ah, dan salat Jumat kepada Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan yang lain adalah mukaffiratum ma bainahunna idza junibatil kabair. Itu penghapus dosa di antara keduanya, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar begitu. Nah ini 5 waktu ini yang sehari semalam kita lakukan, itu penghapus dosa. Kalau kita bahas tentang hikmah salat, hikmah bacaannya, hikmah gerakannya, ini sangat luas ya. Seperti kenapa kita harus mengangkat kedua tangan, kenapa kita harus ruku, kenapa kita harus sujud, kenapa ada salat 5 waktu. Nah, salah satu keutamaannya adalah dosa kita nggak diampuni. Dari subuh kita ke zuhur pasti ada maksiat. Hapus ya zuhur. Zuhur ke asar pasti ada maksiat, hapus lagi. Begitu aja 24 jam. Itu yang harian dosa kita diampuni. Ada dosa yang mingguan yang akan diampuni oleh Allah, yaitu Jumat ke Jumat. Ini Jumat ini karunia. Kenapa Sayyidul Ayyam, rajanya hari? Karena dosa kita akan diampuni dengan masuk surga dengan masuk Jumat ini. Nah, Ramadan ke Ramadan itu yang setahunan, dosa tahunan. Maka dengan kita masuk Ramadan pun itu dosa kita diampuni begitu. Selagi menjauhi dosa-dosa besar ini. Kemudian hadis yang lain, qulub amal ibni Adam yudha'aful hasanah bi asyri amsalihha ila sab'iyati dhifin. Amal perbuatan hamba atau manusia itu oleh Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Oh, kecuali saum, firman Allah. Wa ana ajzi bih, saum itu adalah aku yang akan berikan balasannya. Kenapa Allah yang memberikan balasan dan ini spesial? Karena saum itu hikmahnya adalah kita ini melakukan ibadah saum, insya Allah tidak ada orang yang tahu kita saum tidaknya. Ya, ketika kita kamar mandi kan gak ada yang tahu, ya. Kemudian ketika kita sendirian gak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Makanya wa ana ajzibi, aku yang akan berikan pahala begitu. Nah, ini keutamaan ibadah saum.
Kemudian dalam hadis yang lain, yada syahwat wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang saum ada 2 kebahagiaan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wala khalufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak kasturi. Maksud daripada hadis ini lebih wangi itu artinya bahwasanya ketika kita berpuasa itu hikmahnya supaya kita nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara. Sehingga dijaga mulut kita, begitu ya. Maka lebih banyak baca Quran, banyak zikirnya. Nah ini hikmahnya lah. Hikmahnya. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain di sini dijelaskan bahwa puasa ibadah kita di bulan Ramadan ini lipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah hari ini dengan bulan-bulan yang lain itu beda nilainya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain pun Rasul menyampaikan amal ibadah yang sifatnya sunnah kita lakukan di Ramadan itu nilainya sama dengan fardu. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan yang sifatnya fardu oleh Allah lipat gandakan menjadikan 70 kali lipat. Jadi sholat isya yang kita lakukan di Ramadan itu jauh berbeda dengan di bulan Syawal. Bulan Syawal ya 1 sampai 10. Tapi di Ramadan itu sampai 70 kali lipat. Salaman sunnah yang kita lakukan, qobliyah, badiyah di Ramadan ini, itu pahalanya sama dengan ibadah fardu. Yang tentu fardu ini pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah. Begitu. Ini keutamaan di Ramadan. Makanya, afdolus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah itu bulan si Ramadan. Makanya bertebaran ya ketika Ramadan ini, orang itu insya Allah tercukupi. Ini karunia Allah. Kalau kita melihat dengan pandangan orang beriman, COVID-19 terjadi di Ramadan, itu berkahnya luar biasa. Karena di situ banyak orang yang ahli sedekah, ingin melakukan kebaikan ketika Ramadan. Berbaginya itu pahalanya berlipat 70 kali lipat begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi keimanan ya, yang itu timbul rahmat Allah. Ya. Beda dengan pandangan orang Islam. Ya. Islam itu artinya pasrah aja. Udah selesai, kita pasrah kepada Allah, tawakal. Itu tidak cukup di situ tuh. Harus menggali hikmahnya apa. Itu naik nanti ke pribadi orang yang beriman begitu. Baik. Kemudian, Bapak sekalian, berkaitan masih tentang Ramadan ya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau menyampaikan ketika itu bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Dalam hadisnya Rasul menyampaikan, ya ayyuhan nas wahai manusia qad adzallakum syahrun azimun mubarakun. Telah meliputi kamu sekalian bulan yang agung, bulan yang berkah. Ya agung, ya barokah. Syahrun fihi, bulan di dalamnya ada lailatun, ada hari khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun, bulan, Allah menjadikan puasanya fardhah, wa qiyamu lailihi, dan juga malam hari qiyamul lailnya termasuk tatawuan sebagai tambahan, sebagai kebaikan. Man taqarraba fihi, barang siapa yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah bi khaslati minal khair, dari sedikit kebaikan, kaman ada, maka dia seakan-akan melakukan faridatan fi masiwa, melakukan kefarduan selain daripadanya. Jadi kalau kita melakukan amalan sunnah sama dengan fardu gitu ya. Waman ada faridatan fihi, dan barang siapa yang melakukan amalan fardu di dalam bulan Ramadan, kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Maka seakan-akan dia melakukan amalan fardu 70 kali lipat selain daripada bulan suci Ramadan. Ini keutamaan-keutamaan ya. Disebut dengan syahrul sobri, bulan sabar Ramadan itu. Kemudian syahrun sobri, wasobru sawabuhu al-jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya apa? Surga. Kemudian keutamaan sabar apa? Akan ma'iyah, bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan sabar kita akan dapat cintanya Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Ya, Allah menyukai orang yang sabar. Banyaklah. Kemudian syahrul muasah, bulannya kebaikan, bulannya berbagi, bulannya empati. Itu bulan suci Ramadan.
Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fih, dan bulan ditambahkan rizki bagi orang yang beriman. Bulan Ramadan nggak akan ada namanya moneter, insyaallah ya. Berkahnya luar biasa tuh Ramadan. Bahkan orang miskin, orang yatim barokah Ramadan. Ya, melimpah kebaikan di situ, makan pun melimpah kalau Ramadan tuh ya. Man fattar fihi shaiman, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa nih. Karena maka baginya itu ada magfirah li dzunubihi. Akan ada ampunan bagi dosa kesalahannya. Kemudian wa itqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dari neraka. Yang ketiganya wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, dan akan mendapat pahala dari orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi ketika kita ngasih kepada orang buka puasa, itu 3 keutamaannya. Pertama, Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, akan terbebaskan dari api neraka. Yang ketiganya, itu sama dengan pahala orang yang berpuasa tadi. 3 tuh. Kita punya kurma, 1 aja kasih. Itu pahalanya 3. Diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang ketiganya adalah sama dengan orang yang berbuka puasa tadi. Nah, ini keutamaan-keutamaan Ramadan banyak. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 awal Ramadan itu dapat rahmatnya Allah, turun rahmat di situ. Yang keduanya 10 kedua itu maghfirah Allah turun, maka kita minta maghfirahnya. Yang ketiganya itqum minan nar. 10 akhir ini nih dibebaskan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu dulu, kalau ada yang perlu diskusikan silakan. Terima kasih Ustadz. Luar biasa adem dengerinnya ini. Ustadz ini apa yang disampaikan itu membuat hati kita itu sangat adem ya. Ini untuk mengingatkan kita bahwa bulan suci Ramadan ini akan segera pergi. Nah, supaya kita lebih ingat lagi, supaya kita menatap bulan Ramadan yang akan datang, ini yang perlu kita siapkan karena bulan Ramadan banyak membawa keutamaan gitu. Jadi teman-teman kita ya, khususnya saya pribadi ya yang ada di Wellington dan New Zealand, kita harus tetap siapkan karena kita sebentar lagi akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Baik, silakan dari jamaah, silakan bertanya, silakan yang mau bertanya. Pak Ketua Umi mungkin akan bertanya, silakan Pak Ketua Umi. Kalau tidak, ini akan saya bacakan dulu yang melalui private chat. Yang pertama ini Ustadz dari chat ya Ustadz ya, saya bacakan kalau boleh ya Ustadz. Boleh, silakan. Saya pernah dengar penjelasan bahwa hadis tentang pahala amalan sunnah menjadi pahala wajib dan pahala wajib dikalikan 70 kali. Itu hadis lemah sekali sehingga tidak bisa disandarkan pada Rasulullah. Apakah itu benar Ustadz? Baik. Yang namanya hadis itu kan dibagi 3 secara umum. Ada hadis sahih, kemudian kedua ada hadis hasan, ketiga hadis dhaif. Nah, hadis yang dhaif boleh dilakukan dalam fadhailul a'mal, yaitu dalam keutamaan amal. Maka boleh dilakukan. Yang tidak boleh hadis maudhu, hadis palsu, itu yang nggak boleh begitu. Nah, ini kalau kita melihat dalam mustalahul hadis ya, maka sepakat para alim ulama bahwa ketika kita menggunakan hadis yang dhaif ketika dalam fadhil a'mal, maka kita lakukan. Karena untungnya kita jadi semangat begitu. Apakah ada rugi? Nggak ada ruginya begitu ya. Nah, itu kita lakukan tuh. Yang tadi itu. Kita tingkatkan ibadah kita. Coba kalau nggak pakai itu, orang nggak semangat, nggak ada hadisnya kan begitu ya. Nah, itu. Dan pembagian hadis tersebut pun itu nggak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini hadis dhaif, hadis hasan, kemudian hadis apa? Hadis sahih. Itu yang buat pun adalah ulama. Jadi sebetulnya bukan dari Rasulullah, yang demikian juga. Nah, cuma penelitian hadis begitu ya. Penelitian hadis oleh ulama pun dan berbeda-beda. Kata ulama ini termasuk hadis yang sahih, itu harus diteliti. Kata ulama ini hadisnya hadis hasan masuknya. Katanya hadisnya hadis yang dhaif. Seperti hanya dalam masalah berkaitan tentang hadis arba'in ketika melakukan sholat di Masjid Nabawi. Itu ada 3 tuh ulama pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan itu hasan, mereka dhaif begitu. Nah, itu nanti bisa naik tuh kalau misalkan dhaif ada penguat dengan hadis yang lain, itu nanti naik derajatnya. Bisa hasan li ghairihi. Alhamdulillah bisawab. Terima kasih Ustaz. Ini ada 2 yang mau tanya, silakan Pak Gaha dulu atau Mbak Nelly dulu? Pak Gaha dulu coba, Pak Gaha dulu.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Silakan. Wahab, apa kabar? Ketemu lagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya Pak, mohon izin mau bertanya, kami ini ilmunya masih belum nambah-nambah ini, mungkin sejak dulu terakhir ketemu gitu ya. Ya. 2 tahun. Kalau boleh bertanya, tadi disinggung bahwa berlomba-lombalah dalam beribadah gitu ya. Karena ini pertanyaan saya ini bagaimana ini agar menjaga supaya dalam berlomba-lomba beribadah ini tidak masuk malah jadi ria gitu. Karena kita juga tahu di dalam Al-Quran itu ada peringatan ria itu seperti debu disapu air kan gitu kira-kira ya. Yeah. Kalau tidak salah. Itu aja kira-kira Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perhatikan dalam tafsir Al-Munir ya. Jelaskan. Jadi amal ibadah, ya amalan yang sifatnya fardu itu sunnah diperlihatkan, sunnah perlihatkan. Sedangkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah disembunyikan. Kecuali ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan untuk diperlihatkan. Seperti sholat 5 waktu, itu sunnah diperlihatkan, jangan sembunyi-sembunyi. Kemudian zakat itu jangan sembunyi-sembunyi, sunnah diperlihatkan. Haji jangan sembunyi-sembunyi Pak, berangkat aja hajian Pak, jangan. Perlihatkan, itu sunnah untuk diperlihatkan. Kenapa? Karena sifatnya adalah wajib. Tapi kalau amalan-amalan sifatnya sunnah disembunyikan. Contoh sedekah, sunnah sembunyikan. Ya, salat qobliyah badiah, sunnah disembunyikan, sunnah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan sunnah diperlihatkan. Contoh salat Id, itu hukumnya sunnah. Maka sunnah untuk diperlihatkan begitu. Ini frame-nya dulu ya. Nah setelah itu, apa yang kita lakukan dalam hati kita? Hati kita terus dengan belajar untuk senantiasa ikhlas. Lillahi ta'alanya itu. Karena Allah semata. Nah, kemudian ketika ada lintasan hati, karena dalam kita kan ada khotir, ada hawas ya, ada azam. Jadi ada lintasan hati, lintasan pikiran, kemudian ada kretek ya. Itu udah beda nanti penilaiannya. Maka ketika ada lintasan hati ataupun ada yang jelek, maka segera istighfar, berlindung kepada Allah. Makanya amal itu tidak cukup ketika awal saja niatnya itu lillahi ta'ala. Tengah, akhir pun tetap harus maka kenapa sholat itu setelah beres sholat dianjurkan istighfar? Karena boleh jadi ada amalan kita yang kurang sempurna atau tidak ikhlas. Tidak hanya ketika beres lebaran kita taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi setiap amal yang kita lakukan, maka lakukan taqabbalallah begitu. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah bangun Ka'bah, beliau kan berdoa, Rabbana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dari kami nih. Saumnya, salatnya, zakatnya, hajinya, apa saja terima ya Allah. Dan wa tub alaina, ampuni ya Allah kepada kami nih. Terimalah tobat kami. Kenapa? Satu sisi kita minta terima, satu sisi ampuni ya Allah. Kenapa? Karena boleh jadi ada kesalahan. Saum pun demikian. Suka ada orang yang beres salat suka salaman. Ya, nggak jadi masalah kalau menurut saya, ada nanti dalil-dalilnya. Nah, cuma di situ disisipi doa, taqabbalallah, semoga Allah menerima salat. Gitu ya. Ya tidak hanya Ramadan, kalau kita kan beres Ramadan, lebaran taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim, tidak. Setiap ibadah dilakukan demikian. Itu hati. Nah, orang lain tidak boleh menilainya kepada orang lain. Wah, dia mah sombong, itu namanya suudzon. Karena amalan dia itu amalan sendiri. Jangan sampai kita nggak mau beramal karena takut ria. Itu namanya adalah ria. Contoh gini, dalam hikmah, khaufur ria, ainur ria. Ainur ria. Khaufur ria, takut ria itu adalah ainur ria. Jadi takut ria itu adalah hakikat daripada ria begitu. Khaufur ria, ainur ria. Takut ria itu hakikat daripada ria. Contoh, saya mau sedekah. Nggak jadi sedekah saya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat saya. Sehingga saya nggak jadi sedekah. Itu disebut dengan hakikat daripada ria. Ketika kita melakukan amal karena manusia, bukan ria, namanya syirik. Begitu. Nah ini bahaya. Dia meninggalkan amal, tidak boleh karena manusia. Karena nanti termasuk nanti amalan ria.
Tapi kalau kita melakukan amal karena manusia, itu namanya syirik begitu. Wallah bisawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Mbak Nili, silakan Mbak Nili. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya Waalaikumsalam pertama agak warahmatullahi gagal fokus ini. Saya penasaran foto siapa yang di belakang gitu ya. Oh iya. Ya. Enggak. Terus tapi pertanyaannya gini, kan salah satu contoh kita ibadah itu diterima atau tidak adalah sesudah bulan puasa nanti kita istiqomah dengan ibadah-ibadah itu. Nah, terus terang saya kalau di sini New Zealand ini agak gampang sekarang karena summer, jadi waktunya pendek, semuanya gampang. Winter. Tapi nanti tapi kalau nanti sudah mulai masuk sekitar Oktober itu summer tuh panjang waktunya. Jadi tuh mau sholat tahajud juga susah karena waktunya antara isya dan subuh itu pendek sekali. Nah itu jadi gimana kita menjalankan itu. Terus itu yang pertama Pak ya, Pak Ustadz. Terus yang keduanya mengenai sedekah. Kalau kita saat ini kan sedekah 10 hari terakhir itu adalah terbaik di bulan Ramadan. Tadi kan dibilang jangan menunda-nunda. Nah sekarang kalau kita ingin nanti aja deh, besok malam aja deh, hari ini saya sudah sedekah, itu masuknya salah apa enggak? Terus juga kalau kita mau sedekah, saya biasanya ini saya nggak tahu benar apa enggak karena saya tuh suka lupa. Saya ingin sedekah atas nama orang tua. Jadi saya bilangnya ya Allah pokoknya setiap tolong minta sedekah saya itu juga atas nama orang tua saya. Nah itu boleh apa enggak? Baik, itu aja. Ya, baik itu aja. Ya, siap. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama ya, berkaitan dengan foto dulu ya. Baik, jadi foto di belakang ini adalah guru saya, syekh saya waktu di Syria dan juga sering ke Indonesia untuk mendatangi muridnya lah gitu ya. Ini namanya Syekh Dr. Rajab Dib. Beliau ulama sufi, ulama tafsir ya, ulama hadis, al-hadis, banyak ribuan hadis beliau hafal, tentu hafal Quran ya, dan karangannya banyak, kitab-kitabnya termasuk tafsir Ar-Rahib. Tafsir Ar-Rahib. Wah, ini banyak nih. Ini hanya Al-Fatihah saja satu jilid besar. Tafsir Ar-Rahib. Nah, beliau sudah wafat almarhum, sekarang kepada anaknya sering kesini juga, yaitu Syekh Dr. Muhammad. Alhamdulillah. Baik, ini waktu di Syria, waktu di Damaskus. Kemudian yang kedua berkaitan tentang amal ibadah yang Allah berikan keistimewaan ketika musim panas atau musim yang lain. Jadi setiap negara kan beda. Dan tentu dalam kaidah usul fikih itu al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu akan dapat sesuai dengan masyaqqah, beban beratnya. Puasa musim panas dengan puasa musim dingin pahalanya lebih besar musim panas. Ini ada kisah dalam tafsir Abdul Mansur. Ketika itu ada orang yang datang dari Taif atau dari mana ya? Datang ke Mekah. Kenapa? Yang di Mekah pengen pindah ke Taif atau ke daerah dingin. Berpapasan di jalan, bertemu. Kemudian dialog, kamu ke mana? Saya mau ke daerah dingin, sana enak untuk berpuasa. Dari yang musim dingin ataupun daerah dingin, pengen kan panas. Kata yang musim dingin ataupun daerah dingin itu, yang biasa, justru saya ini pengen ke daerah panas, daripada nanti nauzubillah tersentuh dengan api yang panas di neraka. Begitu. Makanya saya pindah ke daerah yang panas, pahalanya lebih besar begitu. Nah ini kalau dibarengi dengan iman begitu, bukan dengan cuaca yang ada, tapi dengan keimanan. Saya pun pernah melakukan ketika di Damaskus ya, musim panas yang luar biasa. Nah tapi amalan kita itu akan meningkat. Yang tadinya misalnya musim dingin bisa kita melakukan ya tahajud misalkan 8 rakaat dengan witir 3 lah. Tapi musim panas karena mepet, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Dan musim panas masuk juga cukup lah. Sholat kita emang berapa jam gitu ya? Ya 5 menit lah saya 2 rakaat itu. Nah lakukan demikian, maka pahalanya lebih besar begitu. Kalau musim panas begitu. Termasuk puasanya lebih besar musim panas kan ya, karena lebih panjang. Lebih panjang begitu. Maka biqadril masyaqqah akan mendapatkan beban berat pahala itu. Lebih besar lagi gitu ya. Itu pahala yang akan didapatkan oleh seorang. Ya ketika dalam kondisi berkecamuk perang lebih pahala lebih besar lagi. Ya nauzubillah min zalik. Atau dalam situasi yang tidak aman lebih berat lagi, lebih besar lagi pahalanya begitu ya.
Dalam kenyamanan ya pahalanya segitu-gitu aja gitu. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan tentang sedekah. Sedekah tentu kalau sodako itu sifatnya umum ya, bisa materi non materi. Silakan. Sedekah yang terbaik bulan Ramadan. Tidak hanya akhir, pokoknya dari awal sampai akhir itu bagus ya, silakan. Kita sodako. Kemudian sedekah atas nama orang lain boleh, sedekah sama orang tua boleh ya. Yang sudah meninggal dunia wafat pun boleh, silakan. Sedekah atas nama orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai itu boleh sedekah buat kebaikan. Pahalanya akan ngalir kepada dirinya dan kepada orang yang disedekahin. Itu bagus. Sedekah kepada saudara atau karib kerabat itu nilainya 2. Yang pertama ada sedekah itu sendiri, yang keduanya menyambungkan tali silaturahim. Pahalanya double. Tapi kalau kepada orang lain hanya dapat pahala sedekah saja. Baik, itu aja. Ada yang terlewat? Saya kira itu cukup kali. Ya, itu Mbak aja. Nili gimana? Itu aja. Enggak, udah benar kok. Cuma penasaran aja. Jadi kalau saya bersedekah mengatasnamakan orang tua yang satu sudah meninggal, satu belum, dan saya sendiri boleh ya gabung. Istilahnya 3 in 1 gitu. Boleh, silakan. Boleh, hitungan ya? Allah dengan hitungan kita beda, Bu ya. Jadi samakan begitu. Sama seperti sholat, kalau sendiri dapat pahala 1. Kalau berdua 27 kan nggak nyambung, harusnya ya 2 gitu ya. Sedekah itu kalau 100.000 kan menurut perhitungan kita kan berkurang. Menurut Allah kan akan bertambah kan. Yazad udah beda hitungannya. Hitungan matematika nggak jalan begitu ya. Jadi akan bertambah. Ketika sedekahkan bertambah. Sedekah bertambah bukan berkurang. Itulah manajemen langit namanya ya. Allah bisawab. Terima kasih Ustaz. Kita ada waktu 2 atau 3 menit. Mungkin kita akan tutup kegiatan ini dengan mohon doa dari Ustadz agar kita semua diberikan kesehatan dan semua kita yang ada di sini selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Tentu sebelum itu bahwa kajian yang telah disampaikan ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Kita benar-benar akan kehilangan ya setelah mendengarkan kajian tadi itu bahwa Ramadan itu besok sudah akan tinggal 1 lagi gitu. Memang rasanya memang berat gitu ya. Apa namanya? Ya, ya berat sekali ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rasa seperti itu bahwa kita berat untuk meninggalkan Ramadan. Nah, untuk Ramadan yang akan datang kita tidak boleh sia-siakan lagi karena memang kita sudah tahu persis bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang barokah, bulan yang penuh ampunan gitu. Mohon izin untuk doa ya Ustaz supaya baik, sama-sama. Insyaallah kita sama-sama doanya ya, Ngamin. Karena baru aja banyak yang orang soleh sini ya. Diaminkan sama-sama. Amin. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan quli sahabati mujibah sayyidin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu biha abwab ridha wa taysir wa taghliqu biha abwab asyari wa ta'sir anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa adfa' anna minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa sayil asqami ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wasrifal mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah ومن البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك لنا قادر. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya Rabb. Dan kepada kami kurnia sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, rizki yang halal serta barakah, dijauhkan dari fitnah dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi Ustadz, atas nama umat Muslim Indonesia di Wellington, kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sama-sama. Mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa bertemu tidak hanya melalui Zoom, tapi secara fisik. Mudah-mudahan Ustadz bisa berkunjung ke Wellington, bisa bertatap muka dengan kita semua umat Muslim Indonesia di Wellington. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Hadirin sekalian,
kita tutup perjumpaan kita sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bagi yang ada di New Zealand kami ucapkan selamat berbuka. Bagi jamaah yang ada di Indonesia atau Australia, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan. Sama-sama. Menyampaikan terima kasih kepada Ustaz. Sama, makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama semua. Ya, makasih. Alhamdulillah. Izin saya pamit ya. Monggo, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Adin. Ya.